Welcome to Talks and Talks Canopy on Air. Talks and Talks adalah podcast bulanan Biro Eksternal Canopy FEB atau Kajian Ekonomi dan Pembangunan FEB yang bertujuan untuk membahas kehidupan jurusan ilmu ekonomi ataupun kehidupan setelah lulus nanti. Enjoy! Hai semua, kembali lagi sama gue, Livi, host Talks and Talks Canopy on Air. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lebih santai nih. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang financial literacy, pada tema kali ini kita akan ngebawain tentang hobbies, holidays, habits, promoting the best of our spare time. Dan di sini kita udah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Jazid Parama Abudin dari Ilmu Ekonomi 2016. Halo Kak. Halo. Halo. Kak Jazid sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Gue sebenarnya daily life kalau kayak Senin sampai Jumat ada kerja kantor. Tapi kalau malam gue bikin musik gitu sih. Bikin musik. Oh itu terus-terusan gitu ya Kak kerja malamnya bikin Iya, musik. Berarti kayak gitu setiap full ya, hari Kak? hampir. Iya. Ya berarti kalau teman-teman belum tahu nih, Kak Jazid ini sekarang baru ngeluarin perdana singlenya ya Kak. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih Kak, selamat untuk perdana singlenya. Terima kasih. Still Running ya Kak judulnya? Ya itu yang terakhir sih. Itu yang terakhir. Oke. Nah sesuai sih Kak sebenarnya sama tema kita hari ini yaitu hobbies. Di sini mungkin sebelumnya aku mau masuk dulu kali ya Kak. Menurut Kak Jazid sendiri, definisi dari hobi itu apa sih Kak? Apa sekedar kerjaan yang kita lakuin berulang-ulang aja, atau adakah definisi yang lebih dari itu Kak? Kalau buat gue, hobi itu sebenarnya jadi pendukung untuk lo bisa semakin produktif mengerjakan hal-hal lainnya di hidup lo, gitu aja sih. Sebenarnya berarti kalau refreshing gitu nggak sih sebenarnya? Ya, ada unsur refreshingnya, tapi ya tetap tetap bisa ngebalance dua-duanya gitu. Jadi kita nggak bosan di salah satu pekerjaannya, kayak gitu sih kalau gue. Berarti lebih ke kegiatan sampingan yang kita gunain untuk refreshing diri kita dari kegiatan-kegiatan yang kita lakuin berulang-ulang tiap hari gitu ya Yes. Kak? Oke, aku setuju sih sama definisi itu, bagi aku hobi juga seperti itu. Kalau misalnya dari Kak Jazid sendiri ini Kak, udah mulai hobi nyanyi atau sekedar nyoba-nyoba nyanyi dan tahu, oh gue punya passion nih di nyanyi itu kapan sih Kak? Sebenarnya gue itu mulai main musik tuh dari TK, kalau nggak salah dari TK. Gue dilesin sama nyokap buat les piano klasik gitu main. Cuman gue nggak kuat. Tapi nggak kuat ya gue terpaksa harus 6 tahun belajar kayak gitu kan. Dan pas keluar gue nggak bisa baca not gitu juga sih. Karena memang nyokap sama bokap dari dulu sering ngasih ya musik-musik ya zaman mereka lah gitu. Jadi dari kecil memang udah sering dengar juga dan suka. Jadi mulai SMP, SMA gue juga aktif main musik. Cuman memang kalau yang beneran baru serius, waktu itu tuh pas lagi di kampus juga gue ngeband. Karena gue dulu juga di satu organisasi musik. Boleh sebutin nggak boleh? Boleh. Oh boleh. Iya, gue dulu di BSO Band. Terus pas kuliah aktif di Jazzco itu kampus juga. Jadi memang kan dari dulu berarti musik memang bener-bener jadi salah satu. Sebenarnya kalau pas zaman kuliah lebih jadi pelarian sih buat gue. Karena ya kalian pasti tahu juga kan kalau di efek kayak gimana gitu kan, kalau mau ujian mau apa kan kayak hektik banget terus bikin stres mungkin kali ya. Tapi gue karena ada misalkan main musik, ketemu orang-orang juga di sini yang punya satu hobi gitu, jadi ya seperti tadi yang di awal definisi hobinya jadi untuk refreshing juga. Kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya dari dulu sebenarnya belum spesifik ke nyanyi, cuman memang udah kenal dunia musik dari main-main musik, main-main piano itu dari TK ya Kak? Lebih nge-band sama itu. Gue baru berani nyanyi sebenarnya pas bikin solo project sekarang aja sih. Kalau sebelumnya sih nggak berani. Nggak apa sih Kak, berarti kan agak nyoba-nyoba hal ya. Oke, kalau misalnya tadi kan Kak Jazid kan mulai dari TK, berarti mulainya ini kalau misalnya main musik sendiri mulainya lebih karena di guide orang tua gitu ya Kak?
awalnya ya di Iya. guide sama orang tua, tapi Betul. lama-lama nyari sendiri. Ya, gitu. kalau misalnya dari nyanyi sendiri Kak, nyanyi sendiri tuh kira-kira ada alasan tersendiri nggak sih yang kayak, kayaknya kalau misalnya nyanyi gue lebih enjoy atau gimana? Atau... Kalau alasan kenapa gue mau nyanyi, kayaknya awalnya gara-gara ini sih, karena waktu itu nyari apa namanya, gue tuh sebenarnya biasanya main gitar, Oh, karena kayak tahun pertama tahun kedua kuliah gue sempat ada ikut, kalau nggak salah masih ada nggak ya, tapi nama lombanya tuh kalau nggak salah UI Art War deh kalau nggak salah. oh masih ada? Masih ada ya. Nah iya, itu alhamdulillah tuh waktu itu gue dapet 2 tahun berturut-turut best gitaris tuh buat FE kan sebenarnya. Jadi gue sebenarnya mau pengen jadi gitaris dulu, cuman karena pasti masuk apa BSO band, terus kita ngeband sama yang lain kayak susah nyari vokalis, kayaknya yang maksudnya yang mau nyanyi gue doang kali ya. Pas itu jadi kayak gue ya udahlah, gue coba kali ya jalan ninja yang ini gitu. Lebih ke tiba-tiba kaget, tiba-tiba ketemu passion. Iya, ketemu passionnya terus kayak oh ternyata bisa ya dikit-dikit nyanyi gitu. Ya udah akhirnya mulai aja dari situ. Pokoknya dari pas kuliah sih benernya gue mulai shaping kayak gitunya. Ya tiba-tiba disuruh nyanyi, terus ikut, terus suka, terus jadi sekarang udah ngeluarin single. Iya. Ya, emang hobi tuh ditemuinnya kadang suka unexpected gitu ya Kak? Betul. Kalau misalnya dari pengalaman Kak Jazit mungkin boleh sih dari awal main musik atau misalnya sampai sekarang gitu. Itu ada nggak sih Kak yang paling memorable tuh apa sih pengalaman yang paling memorable? Apa mungkin bisa dibilang tadi yang We Are War itu? Enggak juga sih. Mungkin ada beberapa. Jadi kayak kalau buat di musik sendiri sebenarnya salah satu yang memorable buat gue pas gue jadi ketua JGTC sih dulu. Karena sebenarnya kenapa memorable dan sebenarnya gue agak deg-degan sih kalau ngomongin ini karena itu cuman selang 3 bulan habis itu pandemi, jadi gue cuman berpikir kayak kalau misalkan acara gue telat 3 bulan aja dari situ, sebenarnya gue bisa apa ya kayak ini banget sih, bisa hancur banget langsung. Mungkin masih ada rezekinya, jadi gue masih bisa menjalankan hal tersebut gitu pas sebelum pandemi sebenarnya. Dan ya waktu itu kan memang kalau JGTC kan banyak banget kan yang orangnya gitu, jadi memang pengalamannya juga banyak. Dan gue dibantuin sama apa panitia-panitianya keren banget sih memang pas JGTC gitu. Sama kalau misalkan akhir-akhir ini mungkin yang gue seneng pas main musik ya sebagai pemain musik itu, jadi beberapa bulan lalu tuh gue baru ngeluarin kayak mini album gitu. EP ada 4 lagu dan salah satu best momennya menurut gue bisa berkolaborasi bikin lagu tuh sama salah satu band yang gue suka banget dari dulu namanya Sore. Jadi gue kolaborasi sama vokalisnya Sore namanya Ade Palo. Jadi ya itu salah satu menurut gue selain best moment juga sebuah apa ya achievement buat diri gue sendiri gitu. Karena gue nonton dari kecil ini band gitu, tapi sekarang gue bisa nyanyi bareng gitu sih. Oke, berarti tadi kalau misalnya yang paling memorable dari pengalaman sendiri mungkin pas jadi PO Just Goes to Campus, dan untuk diri sendiri itu yang pas bisa untuk berkolaborasi sama musisi favoritnya. Iya, betul. Kalau misalnya Kak Jazit kan pasti ada latihan gitu-gitu, ada dong Kak pasti? Iya. Kalau misalnya dari latihan sendiri tuh rutin atau gimana Kak? Ada waktu-waktu tertentu nggak yang Kak Jazit luangin selain dari kuliah untuk latihan ke vokal ataupun main musik? Pas zaman kuliah sih sebenarnya karena dulu kan gue juga apa namanya di apartemen juga kan pas lagi kuliah, jadi memang kalau pagi kan pasti full kuliah tuh kepanitiaan organisasi gitu-gitu. Biasanya gue baru mulai main musik malam biasanya. Tapi itu juga genjreng aja ya, nyanyi gitu sama teman-teman kan, soalnya kan banyak yang tinggal bareng juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada bener-bener spesifik time itu. Tapi kalau misalnya memang kayak waktu itu pas zaman gue masih kuliah tuh kayak ada We Art War atau misalkan mau main di festival apa gitu ya, baru misalkan sebulan sebelum itu baru rutin latihannya. Jadi memang nggak bener-bener terus-terusan sih, karena kalau terus-terusan gue berpikir mungkin banyak hal yang nggak bisa di ini juga sih, di reach juga gitu.
terlalu sibuk mungkin ntar main musiknya, jadi gitu, jadi mendingan di balance aja Iya, gimana jadi lebih ke sebaik mungkin. sejalan adanya waktu luang aja gitu ya. Karena balik benar. lagi tadi ke yang awal emang musik buat refreshing, jadi ya kalau misalnya dilakuin bener-bener kayak oke kita harus latihan jam segini mungkin agak jadi pressure juga Iya, gitu. kalau itu, tapi kalau misalkan memang ada kayak ada event Nah, apa itu baru kita betul, serius gitu ya, kan. ya. Oke, kalau sisanya sejalan Saya aja jalan aja. waktu kosongnya. Betul. Nah, sebenarnya ini Kak, aku mungkin kayak setiap orang nggak sih suka, nggak setiap orang sih mungkin, tapi kalau aku sendiri kayak aku tuh sempat suka kayak nyanyi-nyanyi gitu, cuman mungkin tidak didukung dengan suara ya, suaranya mungkin agak kurang mampu. Nah, tapi aku mikir juga Kak, sempat kayak oh kalau misalnya masuk dunia musik tuh industri musik kan banyak dan Betul. ketat banget gitu kan ya Kak, persaingannya, butuh relasi lah atau butuh waktu luang yang lebih banyak untuk latihan vokal apa segala, dan banyak aspek yang harus dibenerin karena ibaratnya kalau misalnya di aku akan mulai dari nol banget gitu kan, karena aku nggak ada pengalaman dan lain-lain. Kalau misalnya dari perjalanan Kak Jazid sendiri, ada nggak sih Kak hambatan-hambatan atau kayak kesulitan yang Kak Jazid alamin gitu pas mungkin kalau misalnya sekarang reaching kayak album, mau buat album atau mau rilis single, atau dulu kayaknya mau lomba aja tuh susah banget, karena nggak ada waktu gitu. Mungkin kalau misalkan dibilang sulit atau enggak, sebenarnya mengerjakan sesuatu hobi lu benar-benar mau lu serius itu memang sulit gitu, tapi lo harus cari ininya, cari apa celahnya, itu celah dan jalannya lo harus cari sendiri. Jadi kayak misalkan gue dulu pas kuliah tuh selalu mikir kayak gimana ya kalau misalkan gue pengen bikin kayak musik sendiri gitu. Yang apa yang gue lakukan adalah kan emang kan banyak kayak kursus musik atau kursus kayak audio engineering kayak gitu-gitu kan. Tapi ada lagi di zaman sekarang itu kan internet apa ya, kayak it's one of beneficial things gitu kan buat hidup kita. Jadi gue mengandalkan hal yang gratis tersebut dari internet, kayak YouTube gitu, yang bisa gue reach secara gratis. Ya gue belajar aja sebanyak-banyaknya tentang musik, tentang gimana cara bikin musik yang benar tuh gimana gitu, cara misalkan mau manggung tuh yang proper tuh kayak gimana. Dan itu semua gue lakukan pas gue lagi skripsian. Karena pas skripsian gue emang udah gak ada matkul, jadi banyak free time-nya tuh. Kan orang banyak yang magang. Gue ada magang sih sekitar 2-3 bulan, tapi abis itu udah gue keluar dari magangnya, terus gue mulai kayak gituan semuanya kayak gimana nih sana, karena gue berpikir kayak ya abis ini gue harus kerja juga nih buat as daily jobnya gitu kan, tapi tetap bisa dapat pemasukan juga misalkan dari musik gitu. Jadi gue bener-bener mempelajari pasti sekitar 6 bulan itu ya kalau nggak salah habis skripsi gitu, sampai gue akhirnya dapat kerja. Jadi pas gue kerja hal tersebut tuh udah kayak di luar kepala gue, jadi gue tinggal kayak oh ya tinggal ini. Berarti mungkin kesulitannya tuh lebih ke kita harus berani untuk belajar gitu, belajar untuk secara otodidak gitu nggak sih Kak? Iya, secara otodidak, tapi jangan lupa juga kalian harus berpikir matang-matang itu apakah kalian dengan misalkan ngambil berapa bulan ini untuk mempelajari hal tersebut tuh beneficial nggak sih buat kalian kayak gitu. Kalau gue sih waktu itu udah kalau gue orangnya modelnya kayak ya udah bodo amat mau gagal mau enggak, yang penting gue nyoba dulu gitu. Ya, tapi kan beberapa orang mungkin banyak yang takut juga kan untuk kayak gitu. Tapi menurut gue untuk di awal tuh ya coba dulu aja, nggak apa-apa mau gagal mau enggak gitu. Dan ntar kan juga yang penting kalian udah kayak yang penting nggak penasaran gitu loh kalian. Gitu aja sih. Benar-benar yang penting udah nyoba buat belajar ya, kedepannya kayak gimana kita lihat nanti, yang penting kita kan udah ngelakuin apa yang kita bisa, udah ada pembekalan juga. Jadi kedepannya juga kita mau mengerjakan sesuatu juga bukan yang tanpa pengetahuan juga gitu kan. Beneran kayak misalkan lu main musik tuh ya nggak cuma musik sih, kayak misalkan lu mau ngelukis yang kayak tentang pokoknya yang music and arts gitu kan, sebenarnya kalian udah berusaha nih bikin kan, tapi kan nggak semua orang juga bisa suka kan. Iya, gitu. Jadi ya yang penting kalian mau berusaha dulu nih dari kaliannya gimana. Kalau kalian udah bisa berusaha, ya mudah-mudahan di orang-orang lain bisa menerima. Gitu. Iya benar-benar. Aku juga ngerasa kalau misalnya aku kebetulan juga ada hobi di bidang arts, aku suka ngelukis juga. Kalau misalnya di music and arts tuh emang bener-bener
lebih ke pribadi gitu sih, Iya kayak kan? oh kita suka ya udah, sebenarnya orang-orang lain ya akan ada yang suka, akan ada yang tidak Ada yang, suka, tapi ya benar. kita udah ngelakuin apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan ya balik lagi ke kita, kalau kita senang ya udah nggak sih Kak? Betul. Oke. Kalau misalnya tadi berarti Kak Jazid sempat ngelakuin hobi-hobi musik kayak ini kan seraya sama pas kuliah juga ya Kak? Kalau yang kita tahu nih, FE kan kulturnya sibuk banget ya, ada organisasi, terus ada kegiatan akademis juga pastinya. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan akademik dan juga non-akademik itu, ada nggak sih kayak yang mempengaruhi aktivitas dari hobi kakak sendiri? Atau mungkin tadi sebenarnya udah sempat disinggung-singgung juga ya? Cuman akademis mengganggu apa enggak, itu kembali ke kalian sih, gue nggak bisa jawab juga soalnya, karena kalau pas gue ngerasa akademis gue sebenarnya nggak terlalu terganggu sih, gitu. Karena ini sedikit cerita, tapi sebenarnya gue bukan mau pamer sih, cuman gue semester terakhir tuh gue sampai pernah ngeasdosin 2 matkul. Apa matek ya? Kalau satu lagi statek, gitu. Berat ya dua-duanya. Iya, itu gue sambil main musik, sambil ngasdos, sambil jadi PO JGET di situ. Itu gue kayaknya udah mau mati sih rasanya tapi. Sebenarnya yang pinter-pinteran time management. Iya benar. Gimana cara kalian ngatur gitu? Selama ini sih mungkin karena dari kecil memang nyokap sering kayak ngasih banyak kerjaan juga di rumah ke gue, ini. Jadi ya mungkin secara nggak langsung alam bawah sadar gue tuh kalau udah kayak ada banyak hal di depan gitu bisa ngatur sedemikian rupa. Dan itu menurut gue harus dilatih sih memang. Kayak gitu. Dilatih sejak dini banget ya. Iya, dan jangan takut ini aja sih, jangan takut kayak ini banyak banget stres gitu, gak maksud stres, harus bisa pengendalian diri juga sih dari kalian. Berarti kalau misalnya dari kegiatan akademik sama non akademik sendiri sebenarnya tidak akan mengganggu hobi kita, cuman itu pinter-pinteran kita aja gimana caranya kita time management. Betul. Karena kan ya balik lagi tadi hobi untuk refreshing, ya kita tinggal ngatur waktunya aja kapan kita mau refreshing, kapan kita harus ngerjain kerjaan kita masing-masing. Oke, wow, tadi udah lumayan banyak sih sebenarnya pertanyaannya, dan Kak Jazid juga udah lumayan banyak cerita lebih dalam tentang hobi-hobinya Kak Jazid sendiri. Nah, berikutnya nih Kak, mungkin kita agak santai-santai dulu, aku akan masuk ke mini games. Mini gamesnya namanya Fact or Fiction. Kak Jazid udah pernah dengar belum sih? Yang ngejawab gitu ya antara ini statementnya fact apa fiction gitu kan? Iya benar-benar Kak. Aku jelasin secara singkat aja kali ya. Jadi nanti aku akan kasih beberapa pernyataan, Kak Jazid bisa jawab sesuai sama opini Kak Jazid aja. Mungkin pernah dirasain juga fact atau fiction, tapi nanti dikasih alasannya kenapa kayak Kak Jazid. Menurut Kak Jazid itu fact, menurut Kak Jazid itu fiction, kenapa gitu. Singkat aja sih Kak. Oke, aku akan mulai nih Kak dari yang pertama. Mengikuti organisasi dan kepanitiaan dapat termasuk hobi. Fact or fiction? Kayak fact sih. Fact. Buat gue. Karena gue selama di FE nggak pernah ngambil kepanitiaan yang formal. Oh iya. Semuanya yang bener-bener nggak ada hubungannya sama kuliah. Iya. Gitu sih kalau gue. Berarti tadi kalau misalnya Jazid kan memang sejalan berarti ya, ngambil sukanya hobinya di bidang musik dan ngambil kepanitiaannya di bidang music and arts juga. Jadi menurut Kak Jazid ikut organisasi itu juga bisa termasuk hobi dan bisa mengembangkan hobi juga. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, nah ini kayaknya aku tanya sama orang yang tepat banget nih. Hobi yang dijadikan karir dapat merusak passion kita untuk hobi tersebut. Fact or fiction? Fiction lah. Fiction. Enggak lah, gak akan merusak. Tergantung sih gimana juga kalian. Itu sih kembali lagi ke mungkin ya gimana manajemen waktu kalian, gimana manajemen kerjaan-kerjaan kalian gitu. Soalnya misalkan yang kayak di kerjaan kantor udah kelar ya, kalian bisa lanjut ke passion yang lain gitu kan. Kalau gue sih gitu, jadi menurut gue fiction kayak. Fiction. Sebenarnya iya benar sih. Aku setuju sih Kak, jujur kayak justru menurut aku kalau misalnya passion yang dijadikan karir itu bisa jauh lebih potensial daripada kita berkarir di tempat yang kita nggak ada passionnya. Benar. Iya kan. Apalagi gue tuh pernah denger gitu sih podcast di Spotify juga, gue denger gitu kayak dia bilang ada yang pernah bahas kayak perlu nggak sih kita quit daily job atau misalkan kita quit kuliah buat ngejalanin misalkan passion kita yang lain gitu. Tapi sebenarnya bukan satu-satunya cara gitu, tapi sebenarnya si daily job ini sebenarnya bisa nge-stimulate juga buat kita misalkan untuk ntar malamnya kayak bikin ini tuh kita punya ide baru lagi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya kayak
ya balik lagi ya, tergantung kita cara nyari-nyari waktunya dan kayak nggak ada. Kalau misalnya kita mau mengesampingkan kehidupan kerjaan kita untuk passion kita, ya itu tergantung kita juga. Kalau misalnya memang kita mau ngerjain dua-duanya berbarengan, mau kerja sambil ngerjain passion juga, itu juga ada bagusnya gitu kan. Betul. Untuk melatih otak dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya semua tergantung dari diri Kita sendiri. Oke. Menarik sih. Oke, yang nomor 3. Terkadang passion untuk suatu hobi dapat redup dengan sendirinya. Fact or fiction? Kayaknya fact sih. Fact. Karena semua hal tuh ada bosannya pasti. Iya, pasti. Dan saat bosan itu kalian butuh space, menurut gue space dimana ya misalkan kalau gue sih lebih kayak ya udah misalkan seminggu ke depan gue nggak menyentuh laptop gue bikin musik gitu-gitu. Jadi ya udah fokus kerja aja gitu. Tapi kan pasti ada bosannya juga nih kerja nih kayak ya udah gue balik lagi kayak gitu. Iya sih, betul ada istirahatnya. Ada istirahatnya. Pokoknya kan sesuatu yang dilakuin secara berlebihan atau secara terus-terusan pasti kita ya sebagai normalnya manusia kita akan bosan atau gimana. Cuman ya baik lagi kalau misalnya emang hobi itu benar-benar ada di dalam diri kita dan benar-benar passion kita, pasti kita akan balik lagi ke sana. Iya. Dan di situ baru kita tahu, oh ternyata hobi gue ini ya, passion gue ini ya. Gitu. Oke, yang nomor 4 Kak. Hobi memakan terlalu banyak waktu bagi mahasiswa. Apa fiction? Fiction deh kayaknya. Fiction. Iya nih kalau masalah waktu tuh, iya nggak ini lah. Maksudnya semua orang punya waktu yang sama nggak sih? Gue punya 24 jam, lu punya 24 jam, punya 24 jam, ya kan? Jadi ya gimana cara kalian untuk bisa mengisi jam-jam tersebut dengan baik kayak gitu. Karena ada itu Kak, kadang kan kalau misalnya orang tua atau gimana kayak, kamu terlalu banyak deh meluangkan waktu ke hobi kamu atau gimana. Gitu. Makanya timbullah stigma-stigma kayak, hobi itu buang-buang waktu, makan-makan waktu, padahal banyak hal lain yang lebih penting gitu. Bener sih. Cuman mungkin salah satu hal yang gue beruntung juga ya, itu adalah nyokap bokap gue dua-duanya dari FE juga. Oh. Gitu aja. Jadi itu fun fact banget sih. Iya, fun fact-nya adalah nyokap bokap gue dari FE. Mereka tahu kayak gimana di FE, terus ya ngelihat anaknya kayak gini, terus kayak dia kayak gue sibuk misalkan panitia apa gitu. Terus kayak dia, ya udah yang penting lu bisa ngebalansin nih akademis lu bagus, ini lu bagus. Jadi ntar pas lu lulus jangan minta duit sama gue lagi gitu. Yang penting lu bisa cari duit sendiri nih sekarang ya udah. Itu aja sih, yang penting mereka seneng kalau gue. Berarti supportive parents juga mendukung. Iya betul memang. Makanya nanti kalau jadi orang tua lihat anaknya harus. Ini pesan-pesan nih buat yang mau jadi orang tua juga. Oke, yang kelima Kak. Hobi justru membuat kita semakin lelah dan stres dengan perkuliahan. Kayaknya aku udah tahu sih jawaban Kak Jazid apa. Hobi lah, iyalah fiction. Fiction lah ya. Tadi kan hobi kita udah bahas tuh ya tentang refreshing. Oke, dan yang terakhir Kak. Hobi yang mahal dapat menjadi destruktif bagi keuangan manusia. Panjang nih kayaknya. Wah, ini fact atau fiction ya? Hobi yang mahal, destruktif dapat menjadi destruktif bagi keuangan manusia. Jadi kita mungkin terlalu banyak ngeluarin uang untuk hobi tersebut, padahal ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita bisa pakai dengan. Ini gue bisa milih di antara fact sama fiction gitu ya. Tapi kayaknya lebih banyak ke fact sih. Kayak gini menurut gue destruktifnya untuk keuangan. Gue tuh soalnya merasa kayak gue mau jawab kayak penting kalian bisa ngatur, tapi dalam diri gue tuh kayak enggak lu nggak bisa ngatur gitu. Soalnya memang ada beberapa hobi kan yang memang butuh kayak biaya lebih banyak kayak gitu kan. Dan gue juga kayak misalkan kemarin bikin musik kan butuh modal juga nih buat bikin misalkan buat masteringnya, buat promosiinnya gitu kan, butuh biaya lebih banyak. Jadi kayaknya memang fact sih buat gue, tapi ya harusnya bisa cuman maksudnya kalau misalkan kita gue ngomong kita jadi anak ini aja sih, anak ekonomi kan walaupun misalkan mahal tapi yang penting benefitnya tuh bisa maksimum kan, worth it lah ya, worth it lah gitu, bisa beneficial untuk kita ke depannya gitu. Selama itu sih kalau menurut gue nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan memang destruktifnya itu ke diri, kayak misalkan kita jadi nggak mau melakukan hal yang lain, itu jangan sih, itu udah beda tuh berarti hobinya tuh.
Aduh, berarti untuk yang keenam tadi, hobi yang mahal dapat menjadi destruktif menurut Kak Jazid itu fact, cuman sebenarnya itu kan Gue jadi nggak enak itu nggak enak. konotasinya jadi jelek gitu ya. Enggak, tapi ada tapinya nih. Tapi ya, Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pikirin matang-matang dan lain-lainnya itu juga bisa jadi benefit buat kita. Jadi kayak investasi sih iya, sebenarnya. kayak investasi jatuhnya. Lu naruh banyak, tapi lu dapat hasilnya banyak, ya nggak apa-apa. Iya, Kalau- tapi kata-katanya bukan destruktif nih ya harusnya. Bukan destruktif tuh. Karena kalau misalkan lu investasikan banyak tapi hasilnya kecil, nah itu lu perlu dievaluasi. Iya. Jadi, Kenapa nih masalahnya gitu? iya emang sebenarnya pinter buat perencanaan aja gak sih Kak? Gitu ya. Sebenarnya paling bagus kalau misalkan lu punya apa? Kalau dulu gue belajar P1 tuh, Aduh, apa, udah mulai masuk masuk nih. kuliah. Lagi mikir. Pengorbanannya kecil tapi keuntungannya maksimum. Nah itu aja. Dipegang teguh kayak gitu semuanya. Oh, prinsipnya itu ya. Prinsipnya itu aja. yang harus diingat. Oke, untuk fact or fiction tadi udah sih Kak tuh 6 pernyataan itu ya yang udah dijawab masing-masing sama Kak Jazid beserta dengan alasannya. Oke, kita akan masuk ke part berikutnya nih Kak. Karena Kakak juga bagiannya awalnya bagian dari FEB UI juga, mungkin aku akan tanya lebih dalam tentang kebersamaan dari FEB UI dengan hobi yang dilakukan ini. Tadi padahal di awal-awal juga sempat disinggung-singgung ya, cuman mungkin kita lebih dalam aja nih. Ini mirip-mirip sih Kak sama pertanyaannya tadi. Apakah FEB UI dapat dibilang sebagai kampus yang mendukung kreativitas dan hobi mahasiswanya? Buat gue sangat mendukung. Sangat mendukung karena ya selama gue di FE gue jadi banyak kenal orang dan ya pas ya zaman-zaman gue JGTS itu gue jadi banyak kenal pelaku-pelaku musik di Indonesia. Gitu nggak cuma di Jakarta doang, jadi berbagai macam orang gitu gue juga ketemu. Ya dan alhamdulillah bisa mendukung karir gue sekarang juga gitu. Iya. Jadi iya sih aku juga ngerasa kalau misalnya di FEB kan kita banyak kegiatan, terus banyak ketemu sama orang luar, banyak apa ya kita tuh seperti sekumpulan orang-orang ekstrovert gitu. Bener. Iya banyak relasi lah ibaratnya dan itu menurut aku untuk kreativitas itu membantu banget sih. Kalau hobi kan balik lagi kita hobinya apa dan aspek mana dari FEB UI yang bisa mendukung itu gitu kan. Itu. Tapi kalau kreativitas menurut aku itu membantu semua orang sih. Membantu. Oke, aku setuju. Oke, kalau misalnya jadi ada pernyataan gini nih Kak. Sebagai mahasiswa IE pada umumnya itu kita jarang bersimpangan dengan beberapa hobi. Ada nggak sih Kak tips dalam mengelola waktu dan menjalankan kegemaran yang kita miliki? Jadi mungkin lebih ke jadwal IE yang tadi padat. Kan tadi kan kita udah bilang kuncinya time banyak baca management. jurnal ya. Kalau dia banyak baca jurnal ya. Habis ya waktunya. Habis tuh buat mikir tuh aduh nih jurnal nih isinya apa ya. Nah, ada nggak sih Kak, kalau misalnya tadi kan Kak Jazid nih kayaknya time managementnya bagus banget. Enggak juga sebenarnya, cuma karena kebiasaan aja gue jadi. Ada jadi bisa gitu. tips untuk mengelola waktu dan menjalankan kegemaran yang kita miliki. Mengelola waktu, kalau gue dari zaman kuliah itu kalau misalkan kayak ada beberapa hal sih yang gue lakukan kayak gue tahu nih dalam kayak misalkan 5-10 tahun gue mau ngapain. Tapi itu general aja gitu. 5-10 tahun itu ngapain, terus per tahun gue juga pasti bikin kayak misalkan ya bulan-bulan November, Desember gue udah kayak ngelis kayak apa yang tahun depan gue mau lakuin. Sama salah satu hal kecil yang menurut gue ini sangat penting dan membantu gue adalah gue tuh biasanya setiap malam sebelum tidur gue catat tuh di reminder HP. Gue catat besok pagi mau ngapain, ini kerjaan kantor ngapain, kerjaan habis itu apa. Jadi menurut gue saat lu bisa ngelis down hal-hal tersebut gitu, lu bisa tahu nih pembagiannya lu mau ngapain dulu, apa yang harus diselesaikan duluan kayak gitu. Dengan adanya kayak gitu menurut gue itu sangat, kalau buat gue ya itu sangat membuat produktif sih untuk diri gue. Tapi gue nggak tahu kan banyak orang lain mungkin bisa punya style yang berbeda kayak gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya mirip-mirip sih sama Kak Jazid, aku juga ngerasa akan membantu banget. Aku ngelisnya di Google Calendar Kak. Oh iya. Ya, karena warna-warni gitu, betul. lucu deh dilihatnya gitu. Ya soalnya gue nggak kreatif gitu sih kalau misalkan pakai Google Calendar tuh kayak kalau di reminder kayak aduh banyak banget apa ya ini. Ya, aku juga sama si Kak, aku suka untuk ngelis apa-apa aja yang aku lakuin untuk di jenjang. Kalau Google Calendar kan tuh one week gitu ya. Betul. Ya aku ngelis di situ reminder HP. Jadi
sebenarnya kuncinya adalah untuk nge-breakdown kegiatan apa aja sih yang kita mau lakuin besok biar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik dan juga teratur gitu sih, tertata gitu. Iya, dan jangan lupa juga maksud gue kayak istirahat kan perlu ya. Iya. Jadi maksudnya nggak berarti gue kayak bisa ngejalanin kantor juga, banyak ngejalanin musik juga tuh banyak yang nanya juga sih sama gue kayak, oh, lu masih bisa sih bikin musik lagi kantor kayak gini. Sebenarnya itu balik lagi pinter-pinternya kalian kayak gimana. Kadang gue juga kalau misalkan di kantor, kalau misalkan udah selesai nih bikin kantor, kadang gue mau kayak bikin hal tentang musik gitu, misalkan gue mau fotonya besok kayak gini-gini, itu biasanya habis kelar kantor gue masih di kantor aja masih bisa gue kerjain gitu, hal-hal kayak gitu. Nyolong waktu lah. Nyolong waktu sebenarnya, kita jadi copet nih, cepet waktu tapi bukan copet ini, bukan copet beneran. Kadang ada tuh Kak, kita aku pernah lihat kayak, saya ada 3 hal di hidup ini yang kita harus pilih 2 dan kita harus korbanin 1. Love, passion, sama tidur. Oh iya sih, karena tidur penting sih. Karena tidur penting. Tapi ternyata itu semua bisa dilakuin sejalan aja, nggak harus pilih 2 doang kan. Bener sih. Memang ya kembali ke orangnya masing-masing sih. Gue nggak bisa ini juga sih. Gue bisa ngasih kayak, oh ya ini dari sisi gue kayak gini, tapi ya belum tentu kalian yang mungkin dengerin ini juga sama kayak mungkin kayak lu nggak jelas sih sebenarnya itu nggak benar nih kayak gini. Oke, gue nggak apa-apa gitu. Cuman kalau gue ya yang works itu kayak gini di gue kayak gitu. Kita kan di sini juga mau mengulik sebenarnya mungkin kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa membantu teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari sisinya Kak Jazid mungkin ada yang bisa relate kayak gue dulu juga kayak gini, gue ada kerjaan gitu-gitu tapi bingung gimana gitu. Tapi kalau nggak tidur mau ujian itu biasa sih sebenarnya. Kalau nggak tidur mau ujian, ya apalagi anak IE kan misalkan gitu. Gue dulu pernah ngambil sekali 24 SKS yang full 24 ya masalahnya. Iya. Itu rasanya udah kayak tidur tuh udah menghilang kayaknya dari diri gue. Udah lupa untuk udah tidur. Lupa. Jadi kayak dua hari belajar tidur, tapi itu jangan ditiru ya karena itu kesalahan saya sendiri. Saya tidak mau belajar menyicil. Gitu. Alhamdulillahnya kan udah bisa jadi Kak Jazid. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah masih hidup sebenarnya, bukan jadi gue sekarang. Alhamdulillah nggak tipes ya. Nggak tipes, masih hidup sih sekarang. Oke. Jadi tadi untuk mengelola waktu udah ada tuh. Kita harus buat to-do list dan perintilan apa sih yang harus kita kerjain hari ini biar waktunya jalannya dengan baik dan tertata. Oke, nah sekarang ini kan kita lagi liburan ya Kak, mungkin dari yang semester 2, naik ke semester 3, semester 4 ke 5 ya, semester 4 ke 5, kan lagi pada liburan panjang, cukup panjang nih kan, masih ada sebulan lagi. Nah, kira-kira Kak, ada nggak sih cara efektif untuk mendorong diri kita sendiri agar kita tuh kembali produktif gitu? Di liburan ini kan biasanya orang kalau liburan, ya udahlah menikmati waktu tidur, mumpung libur, semuanya selalu mumpung libur. Tapi ada nggak sih cara-cara biar kita tuh tetap istirahatnya dapat, refreshingnya dapat, tapi tetap produktif pas liburan? Mungkin in terms of hobby juga nggak apa sih Kak? Jadi kalau cerita dikit sebenarnya adik gue kan juga sekarang lagi di EVE. Sama-sama di EVE. Gue juga beberapa bulan kemarin tuh ngeliat dia kayak gue bilang nih orang apain sih kok nggak ada kuliah, nggak ada apa, enak banget gitu kan. Tapi di situ gue mencoba bilang sih sama dia kayak, dan untungnya gue sama adik gue satu hobi, jadi kita tahu apa yang mau kita lakukan. Dan gue juga lagu-lagu yang gue bikin gitu itu semuanya hasil kerja gue berdua sama adik gue. Nah adik gue tuh kemarin sempat gue bilang kayak, jadi dia tuh hobinya ya main musik, tapi dia juga bingung nih kayak kelihatannya sih nggak tahu sih, gue nggak tahu dia bingung apa enggak, tapi gue yang bingung kayak, gue yang bingung kayak, gue bilang nih anak kalau misalkan misalkan ngerjain musik itu kok betah banget lama gitu. Ternyata kayak kemarin akhirnya gue saranin kayak daripada terlalu lama nih bikin musik, karena kan kalau terlalu lama bikin musik juga kan bisa bosan kan. Karena gue kemarin juga lihat kayak mungkin dia agak-agak sedikit jenuh gitu. Jadi salah satu hal yang gue dapat adalah bangun pagi itu sangat membantu. Jadi gue sekarang banyak kayak misalkan bikin video buat misalkan buat di TikTok gitu atau di Instagram gitu, pagi-pagi gue bikin. Jadi bangun pagi jam 7 habis sholat subuh lah gitu kan, ceritanya gue agak miskin habis sholat subuh tuh tapi jam 7 sholat subuh gue jam 7 habis itu bangun
ya bikin ini sih, bikin musik. Biasanya gue sampai jam-jam 9, jam 9 baru berangkat kantor. Kayak gitu. Itu salah satu hal menurut gue yang gue nggak dapetin pas lagi kuliah adalah susah bangun pagi gue. Bangun pagi. Gue bangun siang karena kan di sini kan kelas ada jam-jam yang kayak jam Iya, 10. Ada jam 10. Banyak kan jam Jam 11 ya, yang sesi 2. Ya benar jam 11. Jam 11 ada juga yang jam 2 kan. Nah, gue tuh kalau misalkan udah ada kelas kayak gitu, gue bablasin pasti tidur. Gitu, tidur pagi. Ini buat kalian yang dengerin, jangan tidur pagi ya. Gue sekarang membatasi diri gue kayak tidur tuh jam 12 atau jam 1 tuh gue udah maksimal banget tidur. Jadi pagi gue bisa bangun jam 6, jam 7 gue udah bisa bangun, bisa itu. Karena menurut gue itu lebih produktif. Jadi tips gue buat kalian lagi liburan, jangan dibiasain bangun siang. Iya, bangun pagi aja. Bangun pagi aja. Kalian mau ngapain kayak gitu, mau olahraga doang, mau nonton TV. Pagi, kalau menurut gue pagi tuh jauh lebih ini sebenarnya. Jauh lebih fresh Kalau mau bikin. Bener sih, bener-bener Sesuatu. aku juga setuju banget. Karena kayak akhir-akhir ini juga lagi banyak kerjaan, terus kayak biasa tidur pagi. Jadi bangunnya tuh bener-bener capek banget. Betul, itu yang gue rasain pas kuliah, kayak gue tuh kayak ngerasa kok gue setiap bangun pas lagi pas lagi kuliah tuh kayak bangun siang tuh rasanya kayak udah nggak ada mood gitu, udah males. Udah gak ada semangat untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan ke belakangnya. Betul. Kayak misalkan habis lo kuliah gitu, kalau gue biasanya udah gue ke kantin, ke kafe, habis itu udah bingung gitu ngapain, capek gitu kan. Malah sebenarnya banyak waktu itu sebenarnya harusnya kalau misalkan gue bisa maksimal pas zaman kayak semester, ya gue 2 tahun awal di sini parah sih memang, kayak nggak bisa ngatur sama sekali gitu, tapi lama-lama ya memang harus ada perubahan dari diri sendiri juga. Mama harus menyesuaikan juga ya. Menyesuaikan. Apa yang sebenarnya itu baik buat kita. Apalagi buat kalian yang lagi liburan, itu sebenarnya kayak golden time gitu menurut gue. Sayang banget kalau kalian cuma tidur, leha-leha. Mending kalau emang kalian suka apa nih, misalnya kayak suka fotografi kah, kalian suka ngelukis kah atau apa, ya udah kerjain aja. Siapa tahu nanti kayak 2-3 tahun lagi bisa jadi sesuatu itu. Iya sih. Karena menurut aku ya 3 bulan is a long time loh untuk self develop tuh berpengaruh banget kayak gitu. Bener. Waktu yang cukup banyak lah untuk kita, mumpung kita nggak ada kerjaan apa-apa. Kalau kuliah kan juga udah ada, ya kita harus ngerjain tugas ini, Belum lagi ntar kalau akhir-akhir kuliah ada magang misalkan, nah itu udah ribet tuh kayak gitu. Jadi mendingan ditumpuk aja dari awal gitu. Terutama untuk yang baru-baru lagi libur semester 3 gitu lah ya, semester 2, 3. Oke. Udah masuk ke yang akhir-akhir nih Kak. Saran apa sih Kak yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang kesulitan untuk menemukan hobi dan passion? Berat nih. Semedi. Semedi mikirin, aduh gue bisa apa ya? Apa ya yang bisa ini kalian? Kalau gue cerita lagi aja deh tentang kalau gue ya. Kalau gue nyari kenapa bisa dapat dari musik, karena gue orangnya satu nggak pernah, gue susah kalau kayak kan banyak kayak orang kayak misalkan kalau mau curhat tuh lewat kayak sama temen gitu ya, banyak ketik gitu, gue tuh nggak bisa sampai hari ini. Yang namanya kayak ketik panjang kayak gue sama cewek gue juga kayak ya nggak banyak curhat. Jadi gue kalau misalkan atau apa tuh gue lebih seneng langsung orangnya gitu. Jadi salah satu hal yang bisa nemuin gue ke musik adalah dengan gue misalkan bikin lirik gitu. Oh iya, oke. Bikin lirik itu biasanya isinya curhat gue tuh. Kalau gue bikin lirik tuh biasanya gue curhat kayak gitu kan. Jadi gue lebih suka sama medium-medium kayak gitu daripada kayak teman terlalu banyak teman. Kalau teman biasanya gue langsung kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih yang bisa ada triggernya gitu sebelum kayak lu bener-bener pengen ngejalanin si hobi lu ini. Misalkan ya kalau dari gue sih kayak gitu lebih. Dia emang sesuai aja sama pribadi kita sendiri. Tadi fun fact Kak Just yang kedua loh, dia nggak bisa cerita. Iya, gue nggak bisa cerita banyak gitu. Aku kadang juga suka iri tuh Kak sama teman-teman aku yang kayak emang main musik atau gimana, itu tuh bisa gitu ngebuat lirik dan ngerangkai lirik dengan kata-kata yang bagus banget. Sampai aku ngeliatnya kayak, ih kok bagus banget. Terus kuncinya jangan cerita-cerita deh sama orang. Kuncinya jangan cerita-cerita. Terus dia bilang kayak, itu curhatan gue. Iya. Oh kok jadi sedih ya hidupnya ya? Ntar lagi yang dengerin pada nulis nih kayak, lu curhat nulis aja nih. Siapa tau bisa berkarya gitu kan, siapa tau bisa kayak Kak Jazi. Bagus. Siapa itu inspirasi loh. Gila lu. Gak expect loh ini ditanyain kayak gini. Berat ya. Oke, terakhir banget nih Kak.
closing statement. Ada nggak sih Kak final words, kata-kata wise words lah yang mau dibilang ke audiens yang nonton video ini? Gue takut sebenarnya kalau disuruh ngomong wise words karena gue biasanya nyablak gitu sih sama temen. Nggak apa-apa itu juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, satu kalimat yang singkat, padat, jelas. Mau nyablak juga nggak apa-apa tapi. Apa ya? Paling mungkin gue buat yang masih kuliah kali ya. Karena ini karirnya kan punya Kanopi. Jadi kalau menurut gue jangan pernah takut ke depan tuh kayak gimana. Yang penting kalian coba. Dan memang kuliah itu penting, tapi kehidupan di luar kuliah pun juga penting menurut gue, karena dua hal tersebut tuh bisa saling sinergi gitu loh buat gue. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau kalian misalkan ada krisis atau apa, kalian susah misalkan untuk cari kerja yang kayak misalkan di kantor atau berbisnis dengan hobi kalian, mungkin hobi kalian bisa jadi source of income. Dan sekarang udah banyak banget orang kayak gitu. Lihat aja tuh orang yang bikin TikTok, bikin Instagram, bisa artis selebgram gitu. Ya semuanya bisa dapat uang. Iya bener sih, itu semua termonetize sekarang. Itu realistis banget loh Kak, bener loh. Kayak gue bikin lagu, ada yang nge-stream, satu stream aja nilai sekian dolar gitu. Jadi, gitu ya. Maksud gue itu juga terjadi cuan lah. Iya kan? Bener sih, bener. Gitu. Ini yakin sih yang nonton pasti langsung pada kayak, oke, gue buat musik sekarang. Abis itu Deo. Jangan gitu dong. Jangan. Tetap kuliah, yang penting kelar di sini. Iya, pokoknya imbang aja. Pokoknya keseimbangan itu penting deh. Jadi kalian punya dua opsi lah gitu. Jadi bener. ya bisa tetap hidup sejahtera ke depannya. Amin. Oke. Mungkin kalau misalnya untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri udah semua nih, kita udah banyak ngulik juga tentang Kak Jazid, dan Kak Jazid juga udah banyak cerita tentang hobi-hobinya dan juga apa sih yang dilakuin dan hubungannya dengan per-FEB-an UI ini. Nah, mungkin aku sebelumnya juga mau ngucapin terima kasih lagi sama Kak Jazid udah ngeluangin waktunya di siang hari ini untuk gue juga makasih banyak ke podcast Kanopi. Dikasih minum enak nih. Tapi nggak boleh tahu kan dalamnya apa? Boleh tahu, ntar sponsor. Oh, sponsor. Ayo dong sponsorin dong ini. Gue tahu nih apa nih dalamnya. Gue tahu dong. Aduh. Ini enak loh. Apa ini mereknya? Gak ada ini. Oh, bukan. Iya, nggak boleh ternyata. Oke. Disensor ya kalau bisa. Oke. Sekali lagi makasih banyak Kak Jazid. Iya, makasih banyak. Semoga bisa sukses terus ke depannya dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya Kak. Mungkin di episode selanjutnya juga Kak Jazid tiba-tiba udah buat startup atau buat apa, nanti kita wawancarain lagi. Gue nawarin investasi nanti aja. Balik lagi udah beda. Udah beda lagi hobinya nanti kok. Oke. Mungkin kita bisa dadah-dadah dulu nih Kak. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.